Soal uraian analitis dan hotlah kuliah, pendidikan kewarganegaraan. Topik, negara hukum dan hak asasi manusia. Untuk mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia Strata 1, UNU Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, dalam rangka menumbuhkan pemahaman mendalam dan pemikiran kritis terhadap konsep negara hukum dan hak asasi manusia. Berikut ini disusun 50 soal, uraian yang bersifat analitis dan menantang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Soal-soal ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan kebangsaan, kecakapan bernalar, dan kepekaan terhadap persoalan-persoalan hukum dan kemanusiaan yang relevan dengan konteks Indonesia maupun global. Sebagai calon pendidik bahasa Indonesia, Anda diharapkan mampu tidak hanya memahami konsep hukum dan HAM secara teoritis, tetapi juga menarasikannya secara komunikatif, argumentatif, dan reflektif dalam praktik pembelajaran dan kehidupan bermasyarakat. Kerjakan dengan penuh integritas dan kedalaman berpikir. Jawaban yang baik adalah jawaban yang logis, kritis, dan disertai contoh nyata. 1. Jelaskan secara kritis perbedaan negara hukum formil dan negara hukum material. 2. Analisis peran konstitusi dalam membentuk negara hukum yang demokratis. 3. Bagaimana prinsip legalitas mendukung terciptanya negara hukum? Berikan contoh kasus aktual. 4. Bandingkan ciri-ciri negara hukum menurut Montesquieu dan Hans Kelsen. 5. Uraikan dampak jika negara tidak menerapkan prinsip due process of law. 6. Jelaskan hubungan antara supremasi hukum dan perlindungan HAM dalam konteks negara hukum. 7. Apakah mungkin negara hukum eksis tanpa pemisahan kekuasaan? Jelaskan pendapat Anda. 8. Bagaimana hukum dapat dijadikan alat rekayasa sosial dalam negara hukum? 9. Analisis tantangan implementasi prinsip equality before the law di Indonesia. 10. Apakah keberadaan hukum adat bertentangan dengan prinsip negara hukum? Jelaskan. Bandingkan konsep negara hukum dalam tradisi Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. 12. Jelaskan evolusi konsep negara hukum di Indonesia sejak masa kolonial hingga reformasi. 13. Apa dampak Orde Baru terhadap prinsip negara hukum di Indonesia? 14. Analisis pengaruh nilai-nilai Pancasila terhadap model negara hukum Indonesia. Apakah demokrasi langsung lebih menjamin prinsip negara hukum? 16. Jelaskan hubungan antara HAM dan negara hukum dalam kerangka normatif dan implementatif. 17. Analisis upaya pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial. 18. Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan HAM di Indonesia? 19. Apakah semua HAM bersifat universal? Tinjau dari perspektif budaya lokal Indonesia. 20. Evaluasi efektivitas lembaga Komnas HAM dalam menjamin perlindungan HAM. 21. Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan keadilan substantif di negara hukum Indonesia? Bandingkan keadilan prosedural dan keadilan substantif dalam sistem hukum kita. 23. Bagaimana penerapan restorative justice mencerminkan prinsip negara hukum yang berkeadilan? Uraikan hambatan struktural dan kultural dalam penegakan hukum yang adil. 25. Apakah penegakan hukum tanpa keadilan tetap sah dalam negara hukum? Jelaskan argumen Anda. Bagaimana prinsip checks and balances dijalankan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? 27. Analisis peran lembaga yudikatif dalam menjaga prinsip negara hukum. 28. Evaluasi independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagai pilar negara hukum. 29. Bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dalam kerangka negara hukum? 30. Jelaskan peran hukum administrasi negara dalam menjamin akuntabilitas pemerintahan. 31. Bagaimana negara hukum memperkuat praktik demokrasi konstitusional? 32. Apakah demokrasi bisa tetap eksis dalam situasi darurat hukum? Tidikan alasan. 33. Bandingkan konsep rule of law dan rule by law dalam praktik demokrasi. Apakah UU yang dihasilkan melalui proses demokratis selalu menjamin keadilan? 35. Evaluasi proses legislasi di Indonesia dari perspektif prinsip negara hukum. 36.
Bagaimana penerapan prinsip non-diskriminasi dalam sistem hukum nasional dan internasional? 37. Analisis implementasi Konvensi Internasional HAM yang telah diratifikasi Indonesia. Apakah intervensi internasional untuk penegakan HAM melanggar kedaulatan negara hukum? 39. Jelaskan perbedaan antara pelanggaran HAM ringan dan berat menurut hukum internasional. 40. Bagaimana hukum internasional memberi tekanan terhadap negara untuk menghormati HAM? 41. Analisis pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia dan peran negara hukum dalam penyelesaiannya. 42. Evaluasi kinerja lembaga penegak hukum dalam kasus pelanggaran HAM berat. 43. Bandingkan penanganan pelanggaran HAM di Indonesia dan Afrika Selatan, model rekonsiliasi. Uraikan makna filosofi HAM dalam Pancasila dan perwujudannya dalam hukum positif. 45. Buatlah refleksi kritis tentang kedudukan hukum dalam membela kaum marginal. Rancang kebijakan baru yang memperkuat peran hukum dalam menjamin HAM kelompok rentan. 47. Jika Anda menjadi hakim konstitusi, bagaimana Anda menafsirkan pasal HAM dalam UUD 1945? 48. Tulis argumentasi mengapa negara hukum ideal harus berpihak pada adilan sosial. 49. Desain ulang struktur lembaga hukum agar lebih responsif terhadap penegakan HAM. 50. Buatlah simulasi proses hukum yang ideal dalam menangani pelanggaran HAM oleh negara. Penutup dan motivasi. Mahasiswa hebat. Program studi pendidikan bahasa Indonesia, hukum dan hak asasi manusia bukanlah sekadar materi hafalan, tetapi fondasi utama dalam membentuk peradaban yang adil dan bermartabat. Sebagai calon pendidik, Anda akan menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai keadilan, kebebasan berpikir dan keberpihakan pada kemanusiaan ke dalam ruang-ruang kelas dan masyarakat. Teruslah belajar dengan semangat, jangan lelah mencintai ilmu pengetahuan, dan tetap konsisten menumbuhkan kesadaran kritis. Jadilah pendidik yang bukan hanya mengajar dengan kata, tetapi juga dengan teladan dan nilai. Tetap semangat menuntut ilmu. Kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh apa yang Anda ketahui, tetapi oleh seberapa dalam Anda memahami dan memperjuangkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan semangat selalu.